Halo adik-adik, selamat pagi, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini terus supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seringkali kita banyak lupa, bukan? Terutama lupa untuk berdoa, lupa untuk beribadah, lupa untuk baca firman Tuhan, dan banyak hal. Lupa belajar mungkin, ya, lupa membantu orang tua mungkin. Pokoknya hal yang baik-baik seringkali lupa, ya. Kita akan sama-sama baca di dalam Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Apa yang Tuhan katakan hari ini? Yuk buka Alkitabnya. Tuhan penebus Israel, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan. Nah, Ibu baca cuma ayat itu ya, yang lainnya bisa kalian teruskan. Tuhan bilang bahwa kepada Yakub bahwa dia tidak pernah melupakan umatnya, tidak pernah melupakan bangsa Israel, tidak pernah melupakan Yakub. Kenapa Tuhan tidak pernah melupakan Yakub? Karena memang Israel adalah umat pilihan Tuhan, ya. Dia dipilih, dia diperhatikan, dia dipersiapkan oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Demikian juga kita. Kita adalah orang-orang keturunan dari Israel. Karena apa? Karena kita percaya apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Setiap orang percaya yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, maka Tuhan memperhatikan setiap kita, umatnya, anak-anaknya yang mau ikut akan dia, ya. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Mungkin satu saat kita berdoa, tetapi rasanya kok Tuhan tidak menjawab doa saya ya? Apa Tuhan lupa? Tuhan tidak pernah lupa seperti kita. Kita banyak lupa, ya. Kita malahan seringkali mungkin ingat tapi pura-pura lupa, ya. Nah, seperti itu kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya. Karena itu tadi dibilang Ayo, Tuhan sudah menghapus segala dosamu, ya. Mari berbalik kepada Tuhan dan bersoraklah. Nah, jadi kita harus selalu mengingat Tuhan di dalam hal apa? Di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita sepanjang hari, seumur hidup kita yang Tuhan sudah berikan terhadap kita. Yuk adik-adik, semangat lagi, kita belajar sekolah minggu, kita datang di ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap hari kita berdoa, baca firman Tuhan, ikut habatus juga mungkin ya. Nah, kita banyak memuji Tuhan, dan dikala kita dalam keadaan sedih, kita datang kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan karena Dia selalu mengingat kita, Dia selalu memperhatikan kita dalam keadaan apapun. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Jadi setiap kita masing-masing mendekatlah kepada Tuhan, semakin Tuhan mengingat kita, ya. Kalau kalian juga sering datang ke mama atau papa di antara adik-adik atau kakak kalian, nah pasti kalian yang paling waduh ini selalu bercerita ya, hari ini mungkin tadi di sekolah terjadi apa mah, begitu datang mama papa aku tadi di sekolah dapat pujian bagus. Karena apa? Karena aku bisa menjawab misalkan ya, atau kan guru nyuruh apa, aku bisa menyelesaikannya. Nah, jadi setiap tugas mungkin bisa diselesaikan. Nah, adik-adik jangan lupa semua yang kalian lakukan itu adalah pertolongan Tuhan atas kita. Karena Tuhan selalu membantu kita menyelesaikan semua hal. Nah, saat kita berdoa
saat kita memohon pertolongan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memberikan kebaikan dan kepandaian kepada kita, memberikan jalan keluar atas segala kesusahan dan masalah yang kita hadapi. Nah, nanti adik-adik tinggal bilang, Tuhan, aku sedang ini, Tuhan tolong supaya aku bisa. Nanti celing aja adik-adik bisa, ya. Tiba-tiba diingatkan apa sehingga adik-adik bisa mengerjakannya. Nah, terus kalau ada mungkin mama atau papa sedang sakit, Tuhan, aku sedih sekali nih, mamaku sakit, Tuhan bantu aku. Atau teman-teman dekatmu sakit, Tuhan tolong aku karena itu temanku sedang sakit. Misalkan seperti sekarang Jonathan lagi di rumah sakit. Nah, kita doakan biar Jonathan mendapat cepat kesembuhan dari Tuhan, mendapat pertolongan dari Tuhan, sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita, ya. Nah, begitu adik-adik, apapun yang kita alami, kita boleh ceritakan kepada Tuhan apa adanya. Ceritakan saja, jangan malu-malu, jangan takut, ya. Karena Tuhan pasti mendengar. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita. Tuhan senang kalau kita semua datang kepadanya sesering mungkin, ya. Jadi kapanpun, sedang apapun, kalian tinggal bicara, Tuhan, aku ini sekarang senang sekali, aku bisa makan es krim, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, aku bisa makan es krim hari ini, ya. Nah, atau Tuhan terima kasih, aku bisa punya HP baru, atau aku bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah, PR-PR yang sepertinya sulit. Sekarang aku sudah selesai nih mengerjakannya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan. Apapun itu adik-adik ceritakan, ya. Nah, seperti bahwa Tuhan itu berkuasa, karena dia tadi bilang, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Tuh, orang-orang yang pintar tapi sombong, Tuhan balikan menjadi bodoh, ya. Nah, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Tuh, Tuhan sanggup sungai-sungai jadi kering, ya. Tumbuh-tumbuhan tidak bertumbuh lagi, terjadi hujan, nah seperti kemarin terjadi puting beliung, itu Tuhan sanggup melakukannya. Hal-hal yang mengerikan Tuhan sanggup melakukannya, tapi hal-hal yang menyenangkan Tuhan sanggup melakukannya juga, ya. Nah, jadi adik-adik, apapun itu, kita datang kepada Tuhan yang luar biasa yang kita punya, Tuhan yang besar yang sudah menciptakan kita. Kita sering-seringlah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Oke? Hari ini kita belajar untuk selalu mengingat Tuhan, karena Dia selalu ingat kepada kita. Dia sudah mati di atas kayu salib menanggung segala dosa-dosa kita. Ingat selalu itu. Sebentar lagi kita akan Paskah. Kita akan memperingati semua apa yang sudah Tuhan kerjakan. Biar kita selalu ingat terus akan Dia, akan kasih-Nya yang besar. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Biarlah kami selalu ingat kepadamu, selalu berdoa dan mengucap syukur, selalu memuji akan Engkau atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.